Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah duhur yang insyaallah kita semua dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan amanah kultum hari ini, ada satu hal atau ada satu sunnah yang tertinggal pada diri kita yang kita biasa tinggalkan karena ingin melaksanakan sunnah lain, yang sunnah ini yang tertinggal. Dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa belajar itu seperti ini, atau bahasa kita kultum, atau bahasa yang lain mungkin di kelas, itu pahalanya kalau kita mau bandingkan dengan sholat sunnah itu 1000 rakaat. Pahalanya ini belajar saling mengingatkan dibandingkan dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah 2 rakaat, kita mau laksanakan 2 rakaat, ketimbang kita mendengarkan saling mengingatkan ceramah-ceramah siapapun yang menyampaikan di sini, itu jauh lebih baik. Menenangkan diri kita, duduk untuk mendengarkan ceramah-ceramah, dan daripada kita melaksanakan sholat sunnah. Beda kalau yang masbuk atau yang baru mau melaksanakan sholat. Kalau sholat sunnah itu ya paling 2 rakaat, itu belum tentu pun diterima oleh Allah. Tapi kalau kita sabar mendengar, itu 1000 rakaat, itu pahalanya 1000 rakaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti diterima karena Rasulullah yang menyampaikan. Jemaah duhur yang insyaallah dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, di kultum hari ini saya ingin berbagi terutama kepada adik-adik sekalian mahasiswa, ada satu key, ada satu kunci untuk bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dengan cepat. Dan ini kunci ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Alaq, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra", bacalah. Apa yang harus dibaca, mungkin itu pertanyaannya. Apa yang harus dibaca? Karena Iqra di situ adalah perintah, fi'il amar, dalam bahasa Arab fi'il amar, ya, perintah. Apa yang harus dibaca? Sedangkan di kalimat, di ayat tersebut tidak ada maf'ul binya, tidak ada objeknya yang harus dibaca. Ya, saya mencoba untuk menganalisa ayat ini berdasarkan penafsiran para ulama kita. Itu ternyata jawaban perintah itu, ikra itu, bacalah itu, Allah juga sudah menjawabnya. Di dalam surah Al-Baqarah kita boleh melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a. Allah Subhanahu wa taala telah mengajari Adam alaihissalam al-asma'. Apa itu al-asma'? Ya, nama-nama, semua nama. Ada ulama mengatakan al-asma' yang dimaksud itu adalah ilmu pengetahuan. Kalau saya punya pandangan tersendiri, al-asma' itu adalah kumpulan daripada kata-kata. Ya, kalau kumpulan dari kata-kata, kita boleh mengatakan kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi ada mahasiswa yang ingin mengetahui bidang ilmu sesuai dengan jurusannya masing-masing, ya kuasai kosakatanya. Ya, kuasai kosakata. Misalnya di Fakultas Agama, ya, jurusan apa, ya kuasai kosakata tersebut. Kenapa selama ini kita tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab ketika ada pertanyaan? Karena kosakatanya kita tidak kuasai, kosakata tersebut kita tidak paham. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Bedanya Adam alaihissalam dengan kita karena Nabiullah Adam alaihissalam diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mempunyai potensi yang sama. Karena Nabiullah Adam alaihissalam manusia sedangkan kita ini juga manusia. Kita adalah Bani Adam, jadi mempunyai potensi yang sama untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Tapi dengan catatan kata Allah, Iqra, kuasai kosakata tersebut. Tapi ingat, dalam menguasai kosakata tersebut, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam mengetahui, menguasai ilmu pengetahuan, Bismi rabbik. Kenapa Bismi rabbik? Harus disertakan Allah supaya kita tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak hari ini orang yang berilmu tapi malah ilmunya itu membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah catatan yang penting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Pelajari kosakata tersebut, di ilmu apa saja yang kita mau kembangkan, di pengetahuan apa saja yang kita mau pahami, kuasai terlebih dahulu kosakatanya. Tapi sekali lagi jangan lupa tetap Bismi rabbik, tetap menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan pada diri kita bahwasanya pemberi ilmu yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain hanyalah sebagai alat untuk kita mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih menjadikan adik-adik mahasiswa sekarang lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.